Kerumunan Habib Rizik di Bogor. Mabes Polri tak tertutup kemungkinan kami panggil Ridwan Kamil. Polisi masih mendalami kegiatan Habib Rizik Syihab di kawasan Megamendung Bogor yang dinilai melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona. Dalam prosesnya, polisi kemungkinan akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil akan ditentukan dari perkembangan proses hukum. Tentunya nanti dari hasil klarifikasi atau fakta kalau memang penyidik menemukan adanya suatu kegiatan yang dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan kami minta klarifikasi Gubernur Jabar, ujar Argo di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Rabu 18 November. Dia menuturkan saat ini tim masih fokus persiapan pemeriksaan terhadap 10 orang. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan Jumat 20 November. Tapi kami menunggu hasil klarifikasi yang akan dilaksanakan pada Jumat nanti karena Jabar yang digunakan adalah peraturan bupati atau wali kota. Dia menyampaikan 10 orang yang akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat, yaitu pertama Alwansa Sudarman Kades Sukagali Megamendung, kedua Agus Ketua RW 03, ketiga Endi Rismawan Camat Megamendung, keempat Agus Ridallah Kasatpol PP Pemda Bogor, kelima Habib Muhsin Al-Atas Panitia FPI, Kusnadi Kades Kuta Marno Ketua RT 01, Ade Yasin Bupati Bogor, Burhanuddin Sekda Bogor, Aibtu Dadang Sugiana Babin Kamtibnas. Berkaitan dengan kerumunan di Bogor, proses lidik dengan kegiatan klarifikasi terhadap dugaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan Polda Jabar dan Polres Bogor. Ada 10 orang yang dipanggil atau diundang untuk klarifikasi. Nah, menarik. Erick Thohir siapkan 160 juta dosis vaksin corona berbayar. Indonesia akan menyiapkan 160 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin tersebut cukup untuk 75 juta rakyat Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir diberikan tugas dari Presiden Jokowi untuk menggelar vaksinasi massal. Dia sudah memerintahkan Bio Farma dan Telkom untuk menyiapkannya. Kementerian BUMN ditugaskan untuk membantu vaksin mandiri. Itu kurang lebih untuk 75 juta jiwa. Nanti datanya ada atau kira-kira 160 juta dosis katanya Rabu 18 November. Menurut Erick, angka 75 juta jiwa merupakan overestimasi karena ada cadangan sekitar 10%. Ini pun kemarin sudah rapat dengan sejumlah pihak, kemungkinan angka yang tidak terpakai atau rusak kemarin mereka tingkatkan sampai 15%. Selain Bio Farma dan Telkom, dia juga menggandeng pihak lain seperti TNI, Polri, BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek, Kemendagri, dan Kominfo. Kolaborasi ini penting untuk mengembangkan sistem vaksinasi. Kami sedang mempersiapkan satu sistem di mana sistem ini tidak lain untuk mendukung vaksin mandiri dan vaksin bantuan pemerintah, kata Erick. Menarik. Warkop Asiang Pontianak ditutup sementara. Pemilik dan karyawan reaktif COVID-19. Warung kopi Asiang di Pontianak ditutup sementara. Pemilik dan karyawan yang menjalani rapid test mendapat hasil reaktif COVID-19. Yang rapid test semuanya 87, reaktif ada 18 orang, kata Kepala Satpol PP Pontianak Sarifah Adriana Farida ditemui di Warkop Asiang. Informasi yang diperoleh inews.com, inews.id, 18 orang yang reaktif COVID-19 itu termasuk pemilik Warkop beserta istri dan seorang anak. Selain itu 4 orang karyawan Warkop juga mendapat hasil reaktif, sementara sisanya merupakan pengunjung langsung swab, tuturnya. Menurutnya Warkop yang berada di Jalan Merapi, Kecamatan Pontianak Selatan itu tutup untuk sementara. Hasil tes swab 18 orang tersebut yang akan menentukan apakah warkop tersebut bisa dibuka kembali. Yang menentukan hasil swab. Kalau positif sebagaimana biasanya tetap kita tutup dan sterilkan.
Dia mengatakan bahwa saat ini razia di warkop yang ada di Pontianak terus digencarkan. Total sudah ada 200 warkop yang dirazia dan mendapat penindakan karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan, sementara jumlah pelanggar yang dikenakan sanksi berjumlah 580. Oh. Tidak menarik, tidak menarik, tidak menarik. Wali Kota Pontianak turun langsung razia warkop pantau tes swab pengunjung. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengejarkan razia di warung kopi. Edi bahkan turun langsung memantau tes swab pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Hari ini kami turun langsung ke sejumlah warkop untuk melakukan tes usap pengunjung. Edi mengatakan razia warkop akan terus digencarkan, hal itu untuk memastikan ratusan warkop yang bertebaran di Pontianak sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Apa yang dilakukan ini untuk melindungi warga kota Pontianak agar jangan sampai ada lagi yang tertular COVID-19. Edi mengatakan Pemkot Pontianak melalui Satpol PP akan terus menggencarkan razia. Selain itu, mekanisme sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan juga diperketat. Menurut Edi, sebagian warkop nantinya akan dijadikan pelopor dalam mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Edi mengingatkan meski Pontianak telah keluar dari zona merah COVID-19, namun protokol kesehatan merupakan kewajiban yang tetap harus dipatuhi. Sebab penetapan zona itu sifatnya dinamis berdasarkan kondisi tiap waktu.